Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Total Quality Management bersama saya Johan Wimo Sukoco. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kita masuk ke materi kedua terkait dengan pendekatan sistem manajemen mutu bagi organisasi. Nah, di sini kalian akan kita kenalkan terkait dengan berbagai perspektif dari pendekatan di dalam sistem manajemen mutu. Jadi, mutu merupakan konsep yang terus mengalami perkembangan di dalam pemaknaannya. Jadi, menurut Garvin tahun 1995 mengatakan perspektif tentang konsep mutu mengalami evolusi dari 5 alternatif perspektif pendekatan. Yang pertama, transcendental approach, kemudian product based approach, kemudian user based approach, dan manufacturing based approach, dan yang kelima adalah value based approach. Kita akan mempelajari masing-masing pendekatan ini. Yang pertama terkait pendekatan transcendental. Jadi kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui, namun sulit untuk didefinisikan dan dioperasionalisasikan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam seni musik, drama, seni tari, dan seni rupa. Kemudian selain itu, perusahaan dapat mempromosikan produk dengan pernyataan-pernyataan yang general, seperti tempat belanja yang menyenangkan bagi supermarket misalnya, atau kata-kata elegan bagi mobil, dan kecantikan wajah bagi kosmetik, atau kelembutan dan kehalusan kulit bagi produk sabun mandi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, fungsi perencanaan produksi dan pelayanan suatu perusahaan sulit sekali menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar dari manajemen kualitas tersebut. Contohnya, di perusahaan jasa ekspedisi JNE memperkenalkan layanan logistik. Dikatakan layanan logistik menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Jadi kata-kata pelayanan yang menyenangkan ini semacam apa? Jadi sulit untuk diukur. Kemudian contoh yang lain adalah promosi ponsel Samsung, merek Samsung misalnya. Pada promosi tersebut dikatakan bahwa kualitas suaranya yang sangat istimewa sehingga nyaman didengar. Jadi kata-katanya sangat multitafsir. Kita beralih ke pendekatan yang berikutnya, yaitu product based approach. Jadi pendekatan berbasis produk. Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut di mana dapat dikuantifikasikan atau kuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur ataupun atribut yang dimiliki produk. Dikarenakan pandangan ini sangat objektif sekali, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi dari individual. Kemudian dapat kita ambil contohnya, misalnya produk motor terkemuka di Indonesia, misalnya Harley Davidson gitu. Harley Davidson memproduksi motor dengan desain yang gagah, eksklusif, dan terkesan mewah. Hal ini menunjukkan suatu kualitas dengan atribut-atribut yang berbeda dengan kendaraan-kendaraan sejenis lainnya, misalnya dari buatan Jepang dan lain sebagainya. Hal tersebut juga menjadi penentu selera konsumen, di mana konsumen menyukai motor-motor mewah dan besar, tentu akan memilih yang menyukai motor besar ala moge, dia tentu menyukai produk Harley Davidson dibandingkan yang lain karena tampilan dan citra dari produk tersebut yang ditampilkan. Contoh yang lain ialah misalnya produk lantai keramik, jadi berukuran 40 x 40 cm. Disebut berkualitas jika diukur, maka ukurannya benar-benar 40 x 40 cm. Penyimpangan berapapun, baik 0, sekian terhadap ukuran tersebut, maka produk tersebut bukan produk yang berkualitas. Ya. Kemudian kita beralih ke pendekatan berikutnya, yaitu user based approach. Pendekatan berbasis user. Pendekatan didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang saling memuaskan preferensi seseorang, misalnya perceived quality, yang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan
serta keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. Misalnya begini, orang Jepang akan merasa nyaman menggunakan smartphone buatan lokal daripada menggunakan buatan luar negeri. Jadi budayanya semacam itu. Jadi kualitas dianggap bagus tergantung pada selera mereka, selera usernya. Adapun contoh yang lain, misalnya beberapa orang tua lebih menyukai menggunakan layanan ekspedisi melalui PT Pos Indonesia dibandingkan jasa ekspedisi lainnya. Mengingat jasa ekspedisi ini merupakan yang tertua di Indonesia. Jadi beberapa orang tua kita cenderung lebih memilih PT Pos Indonesia dibandingkan yang lain. Itu adalah preferensi dari user. Nah, kita menuju ke pendekatan yang berikutnya, yaitu manufaktur berbasis approach, di mana perspektif ini bersifat supply based dan terutama memperhatikan praktik-praktik di dalam perekayasaan dan permanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai sama dengan persyaratannya atau conformance to requirement. Dalam sektor jasa dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operational driven. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal dan seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi, yang menentukan kualitas adalah standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. Dalam konteks ini, konsumen dipandang sebagai pihak yang harus menerima standar-standar yang ditetapkan oleh produsen atau penghasil produk. Contohnya, kita lihat misalnya pihak stasiun TV. Bagi pihak stasiun TV, program acara seperti sinetron adalah acara yang disukai banyak orang tanpa memperhatikan kelayakan nilai-nilai yang dibawanya. Rating adalah standar yang ditetapkan sebagai kelayakan produk. Di sini kita berbicara produk jasa, maka ketika sinetron tersebut sebagai acara yang ratingnya tinggi, maka tidak heran jika perusahaan mempertahankan acara tersebut tanpa menilai pilihan masyarakat, karena menurut mereka pendapatan akan sangat menguntungkan perusahaan, maka mereka mempertahankan produk yang demikian tersebut. Contoh lain, di industri dirgantara atau pembuatan pesawat terbang, seringkali memiliki standar kualitas dan dapat dilakukan upaya pengurangan pemborosan mutu tanpa banyak memperdulikan terhadap preferensi atau pilihan-pilihan pelanggan, karena kualitas masih diukur berdasarkan persyaratan produk dan bukan keinginan pelanggan. Kemudian berikutnya ada pendekatan berbasis nilai, value based approach. Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga. Kualitas didefinisikan sebagai affordable excellent. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi, yang paling bernilai adalah produk dan jasa yang tepat dibeli atau best buy. Adapun contoh dari pendekatan berbasis nilai ini ialah misalnya bagi pengendara motor dengan pendapatan rata-rata, bensin premium lebih berharga daripada Petromax karena sama-sama dapat menjalankan fungsi motor, namun dapat didapatkan dengan harga yang jauh lebih murah. Atau contoh yang lain, misalnya konsumen mempertimbangkan faktor biaya dalam pemilihan penggunaan jasa produk-produk ekspedisi dalam pengiriman barang gitu. Jadi ada faktor mana yang lebih murah digunakan. Misalnya ada kecenderungan, misalnya ada pemberitaan di sini 3 jasa ekspedisi yang paling murah untuk penggemar belanja online. Di sini disebutkan ada ekspedisi wahana di mana yang paling murah di dalam tarifnya. Ini lebih disukai dibandingkan jasa-jasa lain. Tapi juga diperhatikan kecepatan pengirimannya. Ternyata PT Pos juga lebih disukai pelanggan karena kecepatan paket kilatnya, jenis layanan kilatnya yang tidak dimiliki oleh penyedia jasa yang lain. Nah, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir, kita mengutip dari
quote, "Kamu tidak akan pernah melakukan apa yang ada di dunia ini tanpa keberanian." Ini adalah kualitas terbesar dari pikiran setelah kehormatan, Aristoteles. Oke, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di mata kuliah dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya Johan Bimo Sukoco, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.